護衛を失った瞬間、魔法使いだけだ。この体が滅びるはずがない。滅びるはずや。Sementara itu, di dalam Dungeon, level Jinwo telah mencapai level 93, dan kini ia telah sampai di lantai 100. Tiba-tiba, di langit muncul sesosok makhluk yang mengerikan. Ternyata itu adalah Raja Iblis Baran yang sedang menunggangi seekor waif. Begitu melihat aura makhluk ini, Jinwo merasa sedikit ragu. Ia tidak yakin bisa mengalahkannya. Hanya dengan melihat aura Demon Lord Baran, tubuh Esil tak bisa berhenti gemetaran, sementara Jinwo masih melongo. Ini adalah pertama kalinya dia melihat waif, dan dia berharap makhluk itu bisa dia jadikan bagian dari pasukan bayangannya. Di saat yang sama, Demon Lord Baran mengaktifkan skillnya, Hell Armies. Dalam sekejap, gerbang-gerbang muncul, dan dari sana keluar iblis satu persatu. Jumlah iblis yang dipanggil oleh Baran sangat banyak. Melihat fenomena mengerikan ini, Esil tak bisa menyembunyikan kepanikannya. "Tuan Jinwo, apa yang harus kita lakukan?" tanyanya dengan suara gemetar. Namun, Jinwo tetap diam. Dia terlalu fokus pada musuh di depannya. Dengan cepat, dia memperkirakan jumlah iblis yang muncul, sekitar 1000. Tanpa menunggu Jinwo berpikir lebih lama, para iblis langsung bergerak ke arahnya. Esil yang ketakutan berteriak, "Tuan Jinwo!" Namun ternyata, Jinwo sudah memiliki rencana. Dia sengaja memancing mereka agar masuk ke dalam domain monarchnya. Begitu para iblis berada dalam domainnya, tusukan demi tusukan muncul dari bawah, membunuh mereka satu persatu. Pasukan bayangan Jinwo dengan sigap menyerang, menebas dan menusuk para iblis tanpa ampun. Rasa takut Esil pun sedikit mereda. Namun, ia hanya bisa melongo melihat kejadian ini. Meskipun Jinwo berhasil mengalahkan beberapa iblis, itu bukan berarti kemenangan sudah di tangannya. Di depan matanya, masih ada beberapa iblis yang siap menerkam dan menyerangnya. Sayangnya bagi mereka, Tank, Iron, Igris, dan Tus sudah bersiap melindungi tuan mereka, Sung Jinwo. Yang pertama bergerak dan menggila adalah Iron dan Tank, diikuti oleh Igris dan Tusk yang tak mau tinggal diam. Dengan sihir luar biasa, Tusk menciptakan ledakan dahsyat yang langsung meluluhlantakkan banyak iblis. Melihat itu, Esil pun berdecak kagum. Namun, sayangnya, Demon Lord Baran masih baik-baik saja. Tiba-tiba, Baran membuka mulutnya lebar-lebar, dan dari sana muncul kilatan petir yang mengerikan. Petir itu menyambar dari langit ke tanah, merambat dengan dahsyat. Banyak pasukan bayangan Jinwo yang hancur akibat serangan ini. Untungnya, Esil berada di dekat Jinwo. Kalau tidak, ia pasti sudah mati. Menurut Sung Jinwo, ini bukanlah petir biasa, melainkan sihir AOE yang dapat stun musuh. Dari sini, Jinwo sadar betapa bahayanya serangan ini. Jika dibiarkan terus berlangsung, pasukannya akan terus dihancurkan, dan itu akan menguras mananya hingga habis. Mengetahui situasi ini, Jinwo langsung bergerak dan menyerang sayap waif. Namun, dengan mudahnya Baran menangkis tebasannya. Bahkan, setelah itu, Jinwo dihempaskan begitu saja ke tanah. Jinwo terjatuh dan tergapar di tanah. Tak mau kehilangan kesempatan, Baran bersiap melancarkan serangan petirnya. Setelah energi terkumpul, ia pun melepaskan serangan mematikan itu. Tak ingin mati dengan cara menyedihkan, Jinwo segera bangkit dan berlari menghindari petir tersebut. Di sini, ia mulai merasa terpojok. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana caranya bisa berlari lebih cepat agar tak terkena serangan Baran. Namun, secara tiba-tiba, semburan api muncul dan bertabrakan dengan petir Baran. Serangan itu menyelamatkan Jinwo, dan pelakunya adalah Tus. Saat keduanya saling beradu kekuatan, secara mengejutkan serangan Tus berbelok arah. Baran, yang terkejut, tak sempat menghindar, sehingga waif yang ditungganginya jatuh.
Baran pun ikut terhempas ke tanah. Berkat bantuan Tusk, Jinwo bersyukur karena masih bisa bertahan dan melanjutkan pertarungan. Kini, mereka berdua saling berhadapan. Jinwo menatap lurus ke arah musuhnya dan berkata, "Aku sudah muak melihat ke atas. Jadi, mari kita sudahi ini." Sebelum Jinwo sempat menyerang, Baran terlebih dahulu menghabisi para bawahan terkuatnya. Tanpa ragu, ia mengeluarkan Lightning Breath ke arah Tusk. Dalam sekejap, Tusk lenyap. Mana Jinwo langsung berkurang drastis akibat kehilangan salah satu pasukan bayangan terkuatnya. Tak tinggal diam, Iron langsung menyerang Baran. Namun, sebelum serangannya bisa mengenai musuh, pedang Baran lebih dulu menebasnya. Iron pun musnah. Yang terakhir adalah Igris. Dengan kecepatan luar biasa, ia melompat dan menyerang Baran. Sayangnya, tebasannya terlalu mudah ditahan. Nasibnya pun sama seperti rekannya yang lain, musnah dalam sekejap. Pada saat itu juga, Jinwo tiba-tiba melancarkan serangan. Namun, gerakannya berhasil dibaca oleh Baran. Dengan pedangnya, Baran menahan tebasan yang mengarah padanya. Kali ini, lawan yang dihadapi terlalu sulit bagi Sung Jinwo. Hal itu membuatnya terkejut sejenak. Bahkan ia sempat terdiam ketika kepalanya dicengkeram oleh Baran. Saat Baran hendak mengakhiri hidup Jinwo, tiba-tiba Igris dan Iron muncul, menangkis serangan tersebut. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Jinwo. Dengan cepat, ia langsung menusukkan kedua dagernya ke tubuh Baran. Tak ingin ketinggalan, Igris juga menancapkan pedangnya ke lengan Baran. Luka yang membekas membuat Baran semakin murka. Ia mengeluarkan aura yang sangat mengerikan hingga Jinwo terhempas cukup jauh. Setelah itu, Baran mengeluarkan senjatanya, sepasang dagger, sama seperti milik Jinwo. Pertarungan telah mencapai tahap akhir. Kedua petarung ini sudah bersiap menyelesaikan segalanya. Baran dan Jinwo saling menyerang dengan kecepatan luar biasa. Dagger mereka beradu berkali-kali tanpa ada yang mau mengalah. Tebasan demi tebasan dilancarkan, menciptakan pertempuran sengit yang akan menentukan siapa pemenangnya. Di tengah pertarungan sengit, tiba-tiba Baran membuka mulutnya, bersiap melepaskan Lightning Breath dari jarak yang sangat dekat. Dalam posisi seperti itu, mustahil bagi Jinwo untuk menghindar. Tanpa pilihan lain, Jinwo mencoba menahan serangan itu dengan daggernya. Dengan sekuat tenaga, ia berhasil membelokkan petir tersebut. Namun, akibatnya, dagger miliknya ikut terhempas dari genggamannya. Melihat kesempatan ini, Baran segera bersiap mengakhiri pertarungan. Namun, Jinwo masih bisa menahan serangannya dengan tangan kosong. Pertanyaannya, sampai kapan ia bisa bertahan? Sementara itu, Baran mulai menyiapkan serangannya lagi. Ia membuka mulutnya sekali lagi, bersiap melepaskan Lightning Breath yang lebih dahsyat. Namun, tiba-tiba sebuah benda melayang dan menghantam tubuh Baran. Seketika, perhatiannya teralihkan. Pelakunya adalah Esil. Sejenak, Baran menatap Esil, melupakan keberadaan Jinwo di hadapannya. Momen ini tak disia-siakan oleh Jinwo. Dengan kecepatan luar biasa, ia langsung menyerang, dan yang benar saja, ia berhasil merobek salah satu tangan Baran. Baran terkejut, tak percaya dengan situasi yang terjadi. Tak ingin membuang waktu, Jinwo segera melancarkan pukulan kuatnya. Dalam sekejap, bagian atas tubuh Baran musnah. Dengan demikian, Sung Jinwo telah mengalahkan Demon Lord Baran, dan kini, levelnya genap mencapai 97. Di sisi lain, Esil berlari menghampiri Sung Jinwo. Namun, Jinwo yang kelelahan berkata, "Esil, pulanglah dan beritahu ayahmu bahwa klan Radi sekarang telah menjadi nomor 1. Esil pun menjawab, "Tuan Jinwo, nama klanku adalah Radir." Setelah mengalahkan Demon Lord Baran, Jinwo mendapatkan cincin Demon Monarch, Longsword Demon Lord, Dagger Demon Lord, Tanduk Baran, dan Darah Murni Demon Lord. Dari semua item itu, yang paling ia nantikan adalah Darah Murni Demon Lord, karena dengan ini, ia bisa membuat obat untuk ibunya. Kini, semua bahan yang dibutuhkan telah terkumpul. Tanpa membuang waktu,
Jinwo mulai crafting air suci kehidupan. Namun, tingkat keberhasilan proses ini bergantung pada status intelijensinya. Mengetahui hal ini, Jinwo sempat kesal, tetapi untungnya, proses crafting berhasil. Akhirnya, air suci kehidupan berhasil dibuat, totalnya ada 6 botol. Item ini dapat menyembuhkan segala penyakit, asalkan diminum sampai habis. Hal ini membuat Jinwo semakin tak sabar untuk pergi ke rumah sakit dan menyembuhkan ibunya. Seperti biasa, Iron membawa mayat wife kepada tuannya. Namun, kali ini, Jinwo merespons dengan lebih positif karena suasana hatinya sedang baik. Tanpa ragu, ia membangkitkan wife tersebut, menambah 1 unit pasukan yang bisa terbang. Ia pun menamainya Kaisel. Setelah menyelesaikan quest dari sistem, Jinwo mendapatkan beberapa hadiah tambahan. Runestone kualitas tinggi. Bonus status 30. Title baru, Pemburu Iblis. Penasaran dengan Runestone Shadow Exchange yang didapatnya, Jinwo pun langsung menggunakannya. Skill ini memungkinkan dirinya untuk bertukar tempat dengan bayangan yang ia pilih. Intinya, teleportasi. Namun, skill ini memiliki cooldown selama 3 jam setelah digunakan. Setelah itu, Jinwo berpamitan kepada Esil. "Aku pergi duluan," katanya. Esil sedikit keberatan dan kecewa karena ingin Jinwo menghadiri perjamuan klannya. Namun, tanpa membuang waktu, Jinwo langsung pergi dan tidak peduli lagi dengan Esil. Dalam sekejap, ia berpindah ke daerah dekat rumahnya. Sementara itu, Esil hanya bisa berteriak, memanggil nama Sung Jinwo yang sudah menghilang. Sementara itu, di dalam Dungeon, Esil merasa kecewa karena Jinwo sudah tidak ada di hadapannya. Di tempat lain, untuk segera sampai ke rumah sakit, Jinwo memanggil Kaisel dan langsung bergegas pergi. Sementara itu, di gedung asosiasi, Jinchul dan Gunhe sedang membahas ancaman para semut. Namun, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh pancaran energi sihir yang luar biasa. Mereka yakin itu berasal dari Hunter Sung Jinwo. Tanpa berpikir panjang, Gunhe langsung menyuruh Jinchul untuk segera menghubungi Jinwo. Panel berpindah ke sebuah warung pinggir jalan, tempat Baek Yeonho sedang minum bersama seorang hunter yang sudah pensiun, Min Byonggu. Saat itu, Baek Yeonho dikejutkan oleh pancaran energi sihir yang baru saja melintas. Ia masih belum sadar bahwa itu berasal dari Sung Jinwo. Malam itu, mereka berdua hanya ingin menikmati waktu bersama sebelum raid di Pulau Jeju. Byonggu lalu bertanya sekali lagi, "Apakah kau benar-benar akan pergi membasmi semut-semut biadab itu?" Dengan mudahnya, Baek Yeonho menjawab, "Aku harus pergi. Jika kita membiarkan para semut itu, seluruh Korea akan hancur." Mendengar itu, Byonggu tersenyum tipis dan berkata, "Sejak kapan kau jadi begitu patriotik?" Lalu, ia melanjutkan, "Jika kau kesini untuk meyakinkanku, jawabanku masih tetap sama. Aku akan tetap di sini. Aku menolak ikut." Namun, ternyata Baek Yeonho tidak ada niatan untuk membujuk Byonggu. Ia hanya ingin berbicara dan melihat sahabatnya sekali lagi, karena ia sendiri tidak tahu apakah ia bisa selamat atau tidak saat raid di Pulau Jeju nanti. Mendengar itu, hati Byonggu tersentak. Ia kemudian memberitahu Baek Yeonho tentang kegiatannya akhir-akhir ini. Ia sedang mempersiapkan ujian sertifikat mengajar. Byonggu berencana menjadi petugas pelayanan masyarakat. Meskipun begitu, ia mengakui bahwa banyak guild besar yang mencoba merekrutnya. Bahkan, Guild Master Yojin sendiri menawarkan posisi Guild Master kepadanya. Namun, Byonggu tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak kembali ke dunia perhunteran. Alasannya sederhana, trauma akan kematian rekan satu timnya saat raid Pulau Jeju beberapa tahun lalu masih menghantuinya. Itulah sebabnya ia memilih jalan baru sebagai pengajar di kelas sejarah Korea. Meskipun mereka memiliki pendapat yang berbeda, Baek Yeonho menghormati keputusan sahabatnya. Baginya, itu adalah pilihan yang normal. Justru, menurutnya, ia dan para hunterlah yang tidak normal, karena mereka menjalani hidup hanya dengan bertarung melawan monster. Malam itu diwarnai canda dan tawa, momen berharga sebelum mereka berpisah untuk selamanya. Sementara itu,
Di rumah sakit tempat ibunya Jinwo dirawat, ia masih diliputi keraguan. Apakah obat yang diperolehnya dari Dungeon benar-benar manjur atau tidak? Namun, tanpa pilihan lain, Jinwo memutuskan untuk menggunakannya. Dengan hati-hati, ia meminumkan potion tersebut kepada ibunya. Sambil menunggu hasilnya, pandangan Jinwo tertuju pada bekas luka di leher ibunya. Sebuah rasa bersalah mulai menyelimuti hatinya. Ia berpikir bahwa luka itu mungkin disebabkan olehnya. Tak berselang lama, terjadi perubahan pada tubuh sang ibu. Kerutan di wajahnya perlahan menghilang, kulitnya kembali segar seperti dulu. Namun, ada satu hal yang membuat Jinwo heran. Mengapa ibunya masih belum bangun juga? Dalam hati, Jinwo berbisik penuh harap. Ibu, engkaulah alasanku untuk menjadi kuat. Jadi, kumohon, bangunlah. Biarkan aku mengambil alih beban yang selama ini kau pikul. Sementara itu, di tempat lain, di apartemennya, Jin-ah sedang berusaha belajar biologi, tetapi pikirannya terasa buntu. Ia akhirnya memutuskan untuk keluar sebentar membeli minuman di toko terdekat. Saat berjalan pulang, Jin-ah tiba-tiba menyadari sesuatu. Udara malam ini terasa begitu hangat. Di saat yang sama, di rumah sakit, Park Kyung-hye, ibu Jinwo, akhirnya sadar. Dengan suara lemah, ia berbisik, "Jinwo, apakah itu kau, anakku?" Jinwo membelalakan mata, hampir tak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Ibunya kembali bertanya, "Sudah berapa lama ibu tertidur?" Dengan suara bergetar, Jinwo menjawab, 4 tahun, Bu, sudah 4 tahun. Park Kyung-hye menatap putranya dengan bangga. "Terima kasih, anakku, kau sudah menepati janjimu. Pasti ini sangat sulit bagimu, ya?" Mendengar itu, tanpa sadar air mata mulai mengalir di wajah Jinwo. Sosok Sung Jinwo, yang dikenal dingin, beringas, dan overpower, kini hanya menjadi seorang anak yang merindukan pelukan ibunya. Kerja kerasnya selama ini akhirnya terbayarkan. Sementara itu, para dokter yang menangani ibunya dibuat terkejut. Mereka tidak bisa mempercayai bahwa seorang pasien dengan kondisi eternal slumber bisa terbangun kembali. Seorang asisten dokter buru-buru melaporkan bahwa penanggung jawab pasien, Park Kyung-hye, meminta kepulangan segera dari rumah sakit. Namun, sang dokter menolak dengan alasan kondisi pasien belum sepenuhnya stabil. Bahkan, dokter itu sempat berpikir untuk membeberkan berita ini ke publik. Namun, asisten dokter terlalu takut untuk menahan kepulangan Park Kyung-hye. Sebab, penanggung jawabnya bukan orang biasa, melainkan Hunter Rang S ke-10 Korea Selatan, Sung Jinwo. Menyadari hal itu, dokter tersebut langsung berubah pikiran dan akhirnya mengizinkan pasien untuk pulang saat itu juga. Keesokan paginya, Jin-ah bergegas mendatangi rumah sakit. Begitu ia tiba dan melihat ibunya sudah sadar, suasana langsung pecah dalam haru dan kebahagiaan. Tangis bahagia, senyuman yang lama tak terlihat, dan kehangatan keluarga yang selama ini dirindukan akhirnya kembali. Sung Jinwo menghela napas panjang. Beban yang selama ini ia pikul seakan lenyap dalam sekejap. Namun, di tengah kebahagiaan ini, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah ada sebagian dirinya yang masih terjebak dalam kegelapan. Sung Jinwo bertanya dalam hati, "Apakah aku telah bekerja terlalu keras? Sampai-sampai aku merasa asing terhadap kebahagiaan ini?"